Perkenalkan, nama saya Khairul Akmal dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 251720003. Oke, teman-teman, hari ini kita akan menganalisis buku dari Why Nation File, ya, Daron Acemoglu dan James Robinson. Kita yang menganalisinya adalah bab Small Difference and Critical Junctures, The Wake of History. Mengapa sebuah bangsa bisa kaya raya, sementara bangsa lain dengan tanah yang sama suburnya, dengan rakyat yang sama kerja kerasnya, justru berjebak dalam kemiskinan yang seolah tak berkesudahan. Selama berabad-abad, pertanyaan ini dijawab dengan berbagai cara. Sebagian orang menuding letak geografis seperti iklim yang terlalu panas, tanah yang kurang subur, atau posisi yang terisolasi dari jalur perdagangan dunia. Sebagian lain menyalahkan budaya, seolah ada bangsa yang ditakdirkan untuk malas dan bangsa ditakdirkan untuk maju. Ada pula yang berkata ini semata soal pemerintah yang tidak tahu cara mengelola negara dengan benar. Namun dua ekonom, yaitu Daron Acemoglu and James Robinson, mereka menawarkan jawaban yang sama sekali berbeda. Bagi mereka, kemakmuran dan kemiskinan suatu bangsa bukan ditentukan oleh tanah, langit, atau watak rakyatnya, tapi melainkan oleh sesuatu yang jauh lebih halus dan jauh lebih kuat. Kualitas institusi politik dan ekonomi yang dibangun, dipertahankan, atau dihancurkan sepanjang perjalanan sejarah. Dalam institusi ini, kata mereka terbentuk lewat pertemuan antara dua hal, perbedaan kecil yang pada mulanya tampak tidak berarti, dan titik-titik kritis. Momen-momen besar dalam sejarah yang mengguncang keseimbangan lama dan memaksa setiap masyarakat memilih jalannya sendiri. Untuk memahami bagaimana mekanisme ini bekerja, kita akan memulai perjalanan ini dari sebuah bencana yang nyaris memusnahkan separuh penduduk Eropa. Wabah yang dikenal dunia sebagai Black Death. Tahun 1346. Di kota pelabuhan tanah di muara Sungai Don, tepi Laut Hitam, sebuah bencana mulai menjalar tanpa disadari siapapun. Kutu yang bersarang di tubuh tikus-tikus di pelabuhan membawa bakteri yang mematikan. Bakteri-bakteri ini yang telah berkelana jauh dari Tiongkok, mengikuti jejak para pedagang di sepanjang jalur sutra, jaringan perdagangan raksasa yang menghubungkan Asia dan Eropa. Melalui kapal-kapal pedagang Genoa, wabah itu menyeberang dari tanah ke seluruh penjuru Mediterania. Awal 1347, ia telah menjangkiti Konstantinopel. Musim semi
1348. Ia menambah Prancis, Afrika Utara, dan seluruh semenanjung Italia. Di setiap wilayah yang disinggahinya, wabah ini memusnahkan kurang lebih separuh populasi. Penulis Italia Giovanni Boccaccio menyaksikan langsung kedatangan wabah ini di kota Florence. Dalam catatannya, ia menggambarkan bagaimana segala kebijaksanaan manusia tampak tak berdaya di hadapan penyakit yang dimulai dengan benjolan-benjolan aneh di selangkangan dan ketiak, lalu disusul bercak-bercak gelap di sekujur tubuh, dan dalam hitungan hari kematian pun datang. Boccaccio bahkan mencatat bagaimana sebagian orang dalam keputusasaan memilih menenggelamkan diri dalam kesenangan, berpesta, dan berfoya-foya, seolah hidup tinggal menunggu giliran. Jauh di seberang Selat Channel, Inggris sudah mendengar kabar tentang malapetaka yang sedang mendekat. Pertengahan Agustus 1348, Raja Edward III meminta Uskup Agung Canterbury memimpin doa bersama. Para uskup menulis surat-surat yang dibacakan di gereja-gereja, mengajak umat memohon ampun, berharap murka yang telah menghancurkan kerajaan-kerajaan tetangga tidak akan menyeberang ke tanah Inggris. Doa-doa itu tidak mampu menghentikannya. Wabah tetap datang dalam waktu singkat, memusnahkan sekitar separuh penduduk Inggris. Bencana sebesar ini tentu mengguncang seluruh tatanan sosial yang telah berdiri kokoh selama berabad-abad, dan disinilah cerita sesungguhnya dimulai. Bukan tentang wabah itu sendiri, melainkan tentang bagaimana masyarakat yang berbeda meresponnya dengan cara yang sangat berbeda pula. Pada segmen ini, ketika petani mulai berani menuntut, untuk memahami dampak wabah ini, kita perlu melihat dulu seperti apa Eropa sebelum bencana itu datang. Sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi, Eropa Barat hidup dalam tatanan feodal, sebuah sistem hierarki ketat. Raja memiliki tanah dan membagikannya kepada para bangsawan sebagai balas jasa atas pengabdian militer. Para bangsawan kemudian membagikan sebagian tanah itu kepada para petani. Namun sebagai gantinya, petani diwajibkan bekerja paksa tanpa upah dan dikenai berbagai pajak serta denda. Mereka terikat pada tanah tempat mereka lahir, tidak bebas berpindah tanpa izin tuan tanahnya, yang sekaligus berperan sebagai hakim, juri, dan aparat keamanan. Ini adalah sistem yang sangat eksploitatif. Kekayaan mengalir terus-menerus dari banyak petani menuju segelintir tuan tanah di puncak piramida. Lalu wabah datang dan tenaga kerja yang tersisa menjadi barang langka. Logika ekonomi paling sederhana pun berlaku. Ketika sesuatu menjadi langka, nilainya naik. Posisi tawar petani yang tersisa tiba-tiba menguat luar biasa. Di Biara Sham, misalnya, para petani yang tersisa menuntut pengurangan kerja paksa dan denda-denda yang membebani mereka. Mereka mengancam akan pergi jika tuntutan ini tidak dipenuhi. Dan tuan tanah yang sangat membutuhkan tenaga kerja akhirnya menyetujui kontrak-kontrak baru yang lebih ringan. Apa yang terjadi di Ainam ini terjadi pula di hampir seluruh penjuru Inggris. Upah mulai naik. Para petani perlahan membebaskan diri dari berbagai kewajiban feodal yang dulu mengikat mereka.
Pemerintah Inggris tentu tidak tinggal diam. Pada 1351 mereka menerbitkan Statute of Labours dengan sebuah undang-undang yang berusaha memaksa rakyat tetap bekerja dengan upah setingkat sebelum wabah terjadi dan mengancam hukuman penjara bagi siapa yang meninggalkan pekerjaannya tanpa izin majikan. Tujuannya jelas, untuk mempertahankan struktur kekuasaan lama yang eksploitatif persis di saat struktur itu mulai retak. Tetapi kekuatan sosial petani Inggris ternyata terlalu kuat untuk dibendung lewat selembar undang-undang. Pada tahun 1381, kemarahan yang terpendam meledak menjadi pemberontakan petani. Dipimpin oleh Wat Tyler, para pemberontak bahkan berhasil menguasai sebagian besar London. Meski akhirnya dikalahkan dan Tyler dieksekusi. Kemenangan elit ini hanya semu, sebab sejak saat itu tidak ada lagi upaya serius untuk menegakkan State of Labours. Layanan kerja feodal terus menyusut, para tenaga kerja yang lebih eksklusif mulai tumbuh dan upah pun terus meningkat. Inilah pelajaran pertama dari kisah ini. Ketika kekuasaan berhasil didistribusikan lebih luas kepada masyarakat, institusi yang lebih eksklusif punya peluang untuk tumbuh. Tapi tunggu dulu. Wabah yang sama melanda hampir seluruh Eropa dengan proporsi kematian yang kurang lebih serupa. Kekuatan ekonomi dan sosial yang bekerja pun pada dasarnya sama. Tenaga kerja langka. Masyarakat menuntut kebebasan lebih besar. Jika logikanya seragam, mengapa hasilnya di Eropa Timur justru terbalik 180 derajat? Disinilah kita menemukan satu logika yang berlawanan. Penduduk yang lebih sedikit memang seharusnya mendongkrak upah di pasar tenaga kerja yang bebas. Namun, kenyataan inilah yang justru mendorong para tuan tanah di Eropa Timur untuk semakin keras mengikat di petani mereka. Sebab jika dibiarkan bebas, biaya tenaga kerja akan melonjak tak terkendali. Di Inggris, motif yang sama sebenarnya juga ada. Sebagaimana tercermin dalam State of Labours. Bedanya di Inggris para pekerja punya cukup kekuatan untuk melawan dan menang. Di Eropa Timur, mereka tidak. Setelah wabah, tuan tanah di Eropa Timur justru memperluas kepemilikan lahan mereka yang sebelumnya memang sudah lebih besar dibanding Eropa Barat. Kota-kota di sana lebih lemah, penduduknya lebih sedikit, alih-alih meraih kebebasan baru. Para pekerja di timur justru menyaksikan kebebasan yang sudah mereka miliki perlahan terenggut. Situasi ini semakin parah ketika mulai tahun 1500, Eropa Barat mulai membutuhkan pasokan besar-besaran hasil pertanian dari timur. Gandum hitam ternak. 80% impor gandum hitam ke Amsterdam berasal dari lembah-lembah sungai Elbe, Vistula, dan Oder. Separuh dari perdagangan Belanda yang sedang booming bahkan dilakukan dengan Eropa Timur. Dan semakin besar permintaan di barat, semakin ketat pula cengkeraman tuan tanah timur terhadap petaninya. Demi memenuhi pasokan tersebut, fenomena ini dikenal sebagai perbudakan kedua, lebih intensif dan lebih kejam dibanding bentuk perbudakan abad pertengahan sebelumnya. Datanya cukup mengerikan untuk diungkap. Di Korsin, Polandia, seluruh pekerjaan untuk tuan tanah pada 1533 masih dibayar. Pada 1600, hampir separuhnya berubah menjadi kerja paksa tanpa upah. Di Mecklenburg, Jerman Timur, kewajiban kerja paksa tanpa upah yang pada tahun 1500 hanya beberapa hari setahun
meningkat menjadi 1 hari per minggu pada setahun 1550 dan 3 hari per minggu pada tahun 1600. Bahkan anak-anak pekerja diwajibkan mengabdi bertahun-tahun tanpa bayaran. Di Hungaria sejak 1514, Tuan Tanah menetapkan 1 hari kerja paksa per minggu, meningkat menjadi 2 hari pada 1550. Dan 3 hari menjelang akhir abad itu. Pada masa itu, hampir 90% penduduk pedesaan Hungaria hidup dalam status budak tanah. Pada tahun 1346, perbedaan institusi antara Eropa Barat dan Timur nyaris tak terlihat. Pada tahun 1600, keduanya sudah berada di dunia yang sama sekali berbeda. Di Barat, pekerja terbebas dari belenggu feodal dan menjadi bagian dari ekonomi pasar yang berkembang pesat. Di Timur, mereka tetap terlihat dalam ekonomi pasar yang sama, tetapi sebagai budak yang dipaksa menanam komoditas yang dimintai oleh Barat. Sama-sama ekonomi pasar, tapi yang satu inklusif, yang lain tidak. Inilah inti dari konsep titik kritis. Wabah Black Death adalah peristiwa besar yang mengguncang keseimbangan lama di seluruh Eropa. Tetapi karena perbedaan kecil dalam kekuasaan sosial petani, sedikit lebih terorganisir di Barat, sedikit lebih lemah di Timur. Titik kritis yang sama justru melahirkan dua hasil yang bertolak belakang. Di Inggris ia memutus siklus institusi ekstraktif. Di Eropa Timur ia justru memperkuatnya. Pada segmen ini lahirnya institusi eksklusif di Inggris. Perjalanan Inggris menuju kemakmuran yang berkelanjutan tidak berhenti di abad ke-14. 3 abad kemudian, di abad ke-17, Inggris mencapai sebuah terobosan besar yang tidak pernah dicapai masyarakat manapun sebelumnya. Perubahan ekonomi besar ini didahului oleh revolusi politik. Dan penting untuk dicatat, institusi-institusi baru ini tidak lahir dari konsensus damai, melainkan dari konflik yang sengit. Ketika berbagai kelompok bersaing memperebutkan kekuasaan, puncaknya terjadi melalui dua peristiwa besar, yaitu Perang Saudara Inggris antara 1642 dan 1651, dan yang paling menentukan Revolusi Mulia pada tahun 1688. Revolusi Mulia membatasi kekuasaan raja secara permanen dan memindahkan otoritas untuk menentukan institusi ekonomi ke tangan parlemen. Sistem politik pun terbuka bagi lapisan masyarakat yang jauh lebih luas. Inilah sistem institusi politik inklusif pertama di dunia. Konsekuensinya segera terasa di ranah ekonomi. Pemerintah mulai menegakkan hak milik secara tegas, termasuk hak paten atas gagasan dan penemuan. Sebuah dorongan luar biasa bagi semangat berinovasi. Hukum diterapkan secara setara kepada seluruh warga negara, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Pajak semena-mena dihentikan, monopoli-monopoli lama dibubarkan, dan negara mulai aktif membangun infrastruktur, jalan raya, kanal, kalau juga rel kereta api yang menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan industri. Fondasi inilah yang membuka jalan bagi revolusi industri. Revolusi ini bukan sekedar soal teknologi baru, melainkan tentang bagaimana pasar yang inklusif menciptakan peluang nyata bagi siapapun untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi tersebut secara menguntungkan. Bukan kebetulan jika revolusi industri lahir di Inggris. Beberapa dekade setelah Revolusi Mulia, para penemu besar seperti James Watt yang menyempurnakan mesin uap, Richard Trevithick yang merancang lokomotif uap pertama, Richard Arkwright dengan mesin pemintalnya, hingga Isambard Kingdom Brunel dengan kapal-kapal uap revolusionernya.
semua mampu memanfaatkan peluang ekonomi dari ide-ide mereka yang karena mereka yakin hak milik mereka akan dilindungi negara dan karena mereka memiliki akses ke pasar yang luas. Surat James Watt kepada ayahnya pada 1775 tahun itu mengungkapkan dua hal penting. Watt baru saja memperoleh undang-undang parlemen yang melindungi hak ciptanya atas mesin uap selama 25 tahun. Ia menulis dengan penuh harapan tentang permintaan besar yang sudah menantinya, baik di Inggris maupun di koloni-koloni seberang hutan. Surat ini menunjukkan bahwa Watt digerakkan oleh peluang pasar nyata, dan bahwa parlemen, berbeda dari kerajaan absolut sebelumnya, benar-benar terbuka dan responsif terhadap permohonan rakyat biasa. Mengapa Inggris bisa mencapai semua ini? Setidaknya ada dua faktor. Pertama, negara terpusat yang sudah ada sebelumnya memungkinkan Inggris mengambil langkah besar menuju institusi inklusif. Tetapi faktor ini saja tidak cukup membedakan Inggris dari Perancis maupun Spanyol. Faktor kedua jauh lebih menentukan. Peristiwa-peristiwa yang mengarah ke revolusi mulia berhasil membentuk koalisi luas dan kuat yang mampu membatasi kekuasaan raja secara berkelanjutan. Koalisi-koalisi memaksa monarki itu terus-menerus terbuka terhadap tuntutan rakyatnya. Sampai di sini muncul satu pertanyaan yang penting. Dari mana sebenarnya perbedaan antara Inggris, Prancis, dan Spanyol ini bermula? Mari kita mundur jauh ke tahun 1588. Saat itu perbedaan institusi politik antara ketiga negara ini nyaris tidak ada. Ketiganya diperintah raja-raja yang relatif absolut. Elizabeth I di Inggris, Philip II di Spanyol, dan penguasa monarki di Prancis. Ketiganya juga sama-sama berhadapan dengan badan perwakilan rakyat yang menuntut lebih banyak kendali. Parlemen di Inggris, Cortes di Spanyol, dan Estates General di Prancis. Bedanya hanya soal kecil. Parlemen Inggris dan Cortes Spanyol memiliki wewenang atas perpajakan, sementara Estates General Prancis tidak. Di Spanyol kewenangan ini tidak terlalu berarti karena setelah 1492 kerajaan itu memiliki keseran Amerika yang kaya raya akan emas dan perak. Tapi di Inggris situasinya berbeda. Ratu Elizabeth I jauh kurang mandiri secara finansial sehingga harus berulang kali memohon kepada parlemen untuk menaikkan pajak. Sebagai imbalannya, parlemen menuntut konsesi, terutama pembatasan hak raja untuk menciptakan monopoli. Pertarungan ini secara bertahap dimenangkan oleh parlemen. Di Spanyol, Cortes justru kalah dalam pertarungan serupa. Perbedaan kecil yang nyaris terlihat ini mulai berdampak besar saat perdagangan dunia, terutama lintas Samudra Atlantik, meledak setelah tahun 1600. Koloni Inggris pertama berdiri di Roanoke pada 1585. Disusul berdirinya perusahaan Hindia Timur Inggris pada 1600, koloni Jamestown pada 1607, hingga penaklukan Barbados pada 1627. Karena Elizabeth, para penerusnya tidak dapat memonopoli perdagangan dengan Amerika, sementara raja-raja di Eropa lain bisa. Maka di Inggris, perdagangan Atlantik melahirkan kelompok pedagang kaya yang relatif bebas dari kendali kerajaan. Hal serupa tidak terjadi di Spanyol maupun Prancis. Para pedagang Inggris yang merasa tidak puas dengan kendali kerajaan inilah yang kemudian memainkan peran penting dalam Perang Saudara Inggris dari Revolusi Mulia. Inilah definisi sesungguhnya dari titik kritis.
peristiwa besar atau gabungan faktor yang mengguncang keseimbangan kekuasaan politik dan ekonomi yang sudah ada. Titik kritis bisa berdampak pada satu negara saja, seperti kematian Mao Zedong tahun 1976 yang mengguncang Tiongkok, atau berdampak luas pada sekelompok masyarakat sekaligus, seperti kolonialisme dan dekolonisasi. Yang membuat titik kritis begitu menentukan adalah karena ia berhadapan dengan hambatan kuat terhadap perubahan bertahap. Lingkaran setan yang terbentuk dari sinergi antara institusi politik dan ekonomi eksploitatif yang saling memperkuat satu sama lain demi mempertahankan privilege kelompok yang sudah diuntungkan oleh status quo. Dan disinilah unsur kebetulan masuk ke dalam panggung sejarah. Pada 1555, Spanyol mengirimkan armada laut yang sangat kuat untuk mengakhiri tantangan Inggris terhadap dominasi mereka di Atlantik. Hampir semua orang yakin Spanyol akan menang telak, bahkan mungkin menggulingkan Elizabeth I. Tetapi cuaca buruk dan rangkaian kesalahan strategis dari komandan armada yang baru saja ditunjuk pada menit-menit terakhir membuat keunggulan Spanyol lenyap. Inggris berhasil menghancurkan sebagian besar armada lawan yang jauh lebih kuat. Lautan Atlantik pun terbuka bagi Inggris dengan posisi yang jauh lebih setara. Tanpa kemenangan yang nyaris kebetulan ini, rangkaian peristiwa yang seabad kemudian melahirkan revolusi mulia mungkin tidak pernah terjadi. Tidak ada seorang pun di tahun 1588 bisa membayangkan bahwa kemenangan ini akan terjadi benih bagi revolusi politik besar 100 tahun kemudian. Penting juga dicatat, setiap titik kritis berujung pada perubahan ke arah yang lebih baik. Banyak revolusi dan sejarah yang hanya menggantikan satu tirani dengan tirani lain. Sebuah pola yang oleh sosiolog Robert Michaels disebut sebagai hukum besi oligarki. Berakhirnya kolonialisme pasca Perang Dunia Kedua menciptakan titik kritis bagi banyak bekas koloni. Namun di sebagian besar Afrika, Sub-Sahara dan Asia, para pemimpin pasca kemerdekaan justru mengulangi bahkan memperparah penyalahgunaan kekuasaan yang para penjajah sebelumnya. Bahkan institusi inklusif pun tidak kebal dari arah sebaliknya. Republik Venesia pernah mencapai kemajuan besar menuju institusi inklusif di abad pertengahan, namun lambat laun berbalik menjadi institusi ekstraktif di bawah kendali elit sempit. Kemakmuran yang lahir dari institusi inklusif. Inggris menciptakan gelombang pengaruh ke seluruh dunia. Sebagian karena hal itu memungkinkan Inggris menaklukkan begitu banyak wilayah. Namun institusi yang melahirkan kemakmuran itu sendiri tidak otomatis ikut menyebar. Dampak revolusi industri yang sangat bergantung pada institusi yang sudah ada di masing-masing wilayah, persis seperti kita lihat pada wabah Black Death dan perdagangan Atlantik sebelumnya. Di koloni-koloni pemukim Eropa seperti Australia, Kanada, dan Amerika Serikat, lahir institusi yang sangat mirip dengan Inggris meski lewat jalur berbeda. Proses yang dimulai dari berdirinya Jamestown pada tahun 1607 hingga perang kemerdekaan dan konstitusi Amerika Serikat memiliki banyak kesamaan dengan perjuangan parlemen Inggris melawan monarki. Sama-sama melahirkan negara terpusat dengan institusi politik yang pluralistik. Revolusi industri pun menyebar cepat ke negara-negara ini. Di Amerika Latin, ceritanya jauh berbeda. Institusi politik dan ekonomi ekstraktif yang ditanamkan para penakluk Spanyol tetap bertahan, menjebak sebagian besar wilayah ini dalam kemiskinan jangka panjang. Menariknya, Argentina dan Chile bernasib relatif lebih baik karena minim penduduk asli dan kekayaan mineral. Kedua wilayah ini relatif diabaikan sementara Spanyol berfokus pada wilayah-wilayah peradaban besar seperti Aztec, Maya, dan Inca. Bukan kebetulan jika bagian termiskin di Argentina justru wilayah barat lautnya,
satu-satunya bagian negara yang dulu terintegrasi penuh ke ekonomi kolonial Spanyol. Afrika adalah kawasan yang paling tidak mampu memanfaatkan peluang revolusi industri selama setidaknya 1000 tahun terakhir, kecuali di beberapa wilayah kecil dan periode terbatas. Afrika tertinggal dalam teknologi, politik, dan kemakmuran. Negara-negara terpusat terbentuk sangat terlambat dan rapuh. Ketika para pedagang Eropa datang membawa peluang perdagangan jarak jauh, hasilnya sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Inggris. Kerajaan Kongo misalnya, yang semula mempraktikkan absolutisme dengan menguasai hasil pertanian rakyatnya, berubah menjadi pelaku perdagangan budak besar-besaran, menjual rakyatnya sendiri kepada Portugis demi senjata dan barang mewah bagi para elit. Selama berabad-abad, keuntungan besar dari perdagangan budak justru memperparah ketidakamanan hak milik, memicu peperangan dan menghancurkan banyak institusi yang sudah ada, membuat banyak negara di Afrika pada akhirnya runtuh. Pengecualian langka datang dari Botswana. Pada abad ke-19, Raja Khama, kakek dari Perdana Menteri pertama Botswana, Seretse Khama, memprakarsai modernisasi institusi politik dan ekonomi suku mereka, yang membuat Botswana istimewa. Perubahan ini berhasil bertahan melewati masa kolonial, sebagian berkat kecerdikan Khama dan para kepala suku lain dalam menghadapi otoritas kolonial. Bahkan pada unsur kebetulan yang turut berperan, Seretse Khama yang mampu menempuh pendidikan di Inggris pada 1940-an. Jatuh cinta kepada seorang berkulit putih, Rhodes Williams, sebuah hubungan yang membuat rezim apartheid Afrika Selatan menekan pemerintah Inggris untuk melarangnya kembali ke negerinya. Ketika akhirnya kembali memimpin perjuangan anti kolonial, Khama memilih menyelesaikan institusi tradisional dengan metode yang modern, bukan mempertahankan secara kaku, sebuah pilihan langkah yang tidak dimiliki banyak pemimpin Afrika lainnya. Di Asia, absolutisme yang tak jauh berbeda dengan Afrika atau Eropa Timur menghalangi jalan industrialisasi. Tiongkok, meski sempat menjadi kekuasaan maritim besar jauh sebelum bangsa Eropa, justru berpaling dari lautan tepat ketika kaisar-kaisar dinasti Ming khawatir perdagangan jarak jauh akan mengancam kekuasaan mereka. India mengembangkan sistem kasta turun-temurun jauh lebih kaku dibandingkan feudalisme di Eropa, sekaligus menopang absolutisme kuat di bawah para penguasa Mughal. Kedua negara ini akhirnya gagal memanfaatkan peluang industrialisasi, dan Tiongkok bahkan dipaksa untuk tunduk pada serangkaian perjanjian merugikan setelah kalah dalam perang opium melawan Inggris. Jepang menempuh jalan sangat berbeda. Sama seperti Tiongkok, Jepang di bawah keluarga Tokugawa sejak 1600 menjalankan sistem feodal absolut yang melarang perdagangan internasional. Titik kritisnya datang pada Juli 1853 ketika 4 kapal perang Amerika Serikat di bawah pimpin Matthew Perry, termasuk Teluk Edo, menutupkan sesi perdagangan. Namun berbeda dengan Tiongkok, cengkraman kekuasaan Tokugawa atas pemimpin wilayah feodal lainnya ternyata jauh lebih rapuh dan mudah ditantang. Ancaman dari Amerika justru memperkuat posisi terhadap Tokugawa, memicu restorasi Meiji, sebuah revolusi politik membuka jalan bagi institusi politik dan ekonomi yang jauh lebih inklusif, dan meletakkan pertumbuhan besar Jepang di kemudian hari. Sementara itu di Timur Tengah, jejak ditinggalkan bukan oleh kolonialisme Spanyol, melainkan oleh kekaisaran Ottoman. Sejak penaklukan Konstantinopel pada 1453, kekuasaan Ottoman meluas hingga mencakup sebagian besar Balkan, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Negara ini bersifat sangat absolutis dengan institusi ekonomi yang sangat eksploitatif. Tidak ada kepemilikan tanah pribadi, dan pajak yang dipungut bisa mencapai setengah hingga 2/3 hasil panen petani.
karena negara Ottoman tak mampu menegakkan ketertiban di seluruh wilayahnya. Tugas pemungutan pajak justru diserahkan kepada individu-individu yang kemudian tumbuh menjadi otonom dan berkuasa sendiri, memperparah ketidakamanan hak milik rakyat. Upaya reformasi pada tahun 1840-an gagal total karena terbentur ketakutan elit kehilangan kekuasaan. Hingga kini negara-negara Timur Tengah tanpa kekayaan minyak memiliki tingkat pendapatan yang setara dengan negara-negara miskin Amerika Latin. Tidak semiskin Afrika, namun mayoritas penduduknya tetap hidup dalam kemiskinan. Dari seluruh kisah ini, satu benang merah terlihat jelas. Teori geografi, budaya maupun ketidaktahuan pemerintah tidak mampu menjelaskan pola ketidaksetaraan global yang kita saksikan. Mengapa revolusi industri dimulai di Inggris, lalu menyebar ke Eropa Barat dan koloni-koloni pemukimannya? Mengapa Amerika Latin terus tertinggal dari Amerika Utara? Mengapa Afrika dan Timur Tengah terjebak kemiskinan? Mengapa Eropa Timur dan Barat berpisah jalan, dan mengapa sebagian negara berhasil melompat dari stagnasi menuju pertumbuhan, sementara yang lain justru runtuh di tengah jalan? Hanya teori kelembagaan yang mampu menjelaskan sebuah fenomena ini secara konsisten. Polanya selalu sama ketika kekuasaan politik terkonsentrasi pada kelompok kecil. Institusi ekonomi yang terbentuk cenderung ekstraktif, dirancang untuk mengalihkan sumber daya dari mayoritas masyarakat kepada segelintir elit. Institusi ekstraktif ini menekankan inovasi, membatasi mobilitas sosial, dan pada akhirnya melahirkan kemiskinan yang bertahan lintas generasi. Sebaliknya, ketika kekuasaan berhasil didistribusikan secara lebih luas, seperti yang terjadi di Inggris pasca Revolusi Mulia, institusi ekonomi yang terbentuk cenderung inklusif, melindungi hak milik, membuka kesempatan ekonomi yang luas, dan mendorong inovasi. Institusi semacam inilah yang menjadi mesin penggerak kemakmuran sejati. 3 kerangka teori memperkuat pemahaman ini. Pertama, historical institutionalism dari Mahoney yang menjelaskan bahwa perubahan institusional terjadi melalui jalur sejarah, path dependence, yang dibentuk oleh titik-titik kritis. Kedua, kerangka institusi inklusif yang ekstraktif dan Akimoluk dan Robinson sendiri yang menegaskan bahwa kualitas institusilah yang menemukan kemampuan suatu masyarakat menciptakan kesejahteraan. Ketiga, konsep path dependence dari Prison yang mengingatkan bahwa keputusan-keputusan kecil di masa lalu dapat melahirkan konsekuensi yang sangat besar di masa depan. Kisah Raja Edward III dan Inggris pasca Black Death menjadi cermin kecil dari seluruh pola besar. Ketika kekuasaan berhasil didistribusikan lebih luas, institusi inklusif tumbuh dan melahirkan kesejahteraan. Ketika kekuasaan terkonsentrasi pada elit, institusi ekstraktif terbentuk dan melahirkan kemiskinan untuk bertahan lama. Dengan demikian, sejarah kelembagaan bukan sekedar latar belakang cerita. Ia adalah variabel kunci yang menentukan keberhasilan dan kegagalan pembangunan suatu bangsa. Dari pelabuhan kecil, tanah di tepi Laut Hitam, hingga ruang sidang parlemen Inggris, dari ladang-ladang Eropa Timur terikat perbudakan kedua, hingga Teluk Edo yang ditetangi kapal-kapal perang Amerika, kita telah menyusuri perjalanan yang sangat panjang yang menunjukkan satu hal: sejarah bukanlah sekedar catatan masa lalu yang pasti. Sejarah adalah kekuatan yang aktif membentuk arah suatu bangsa lewat perpaduan antara perbedaan-perbedaan kecil yang mulanya tak tampak berarti dan titik kritis yang memaksa setiap masyarakat memilih secara sadar maupun tidak antara jalan menuju institusi inklusif yang membawa kemakmuran atau jalan menuju institusi ekstraktif yang mengunci kemiskinan dalam siklus yang sulit diputus. Memahami beban sejarah ini bukan sekedar latihan akademis. Ia adalah kunci untuk memahami mengapa dunia hari ini begitu timpang, dan sekaligus pengingat bahwa setiap titik kritis, sekecil apapun peluangnya, selalu membuka kemungkinan bagi sebuah bangsa untuk memilih jalan yang berbeda dari masa lalunya. Terima kasih.